Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Astuti dengan NIM J1A118057 kelas R001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan yang diampu oleh Bapak Mursyid SKZ MSI. Selamat menyaksikan. Pada video ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Liang Teh Berbasis Cincau Hitam terhadap kadar kolesterol tikus Wistar. Jurnal ini merupakan jurnal pangan dan agroindustri. Makanan tinggi kolesterol yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari akan meningkatkan kolesterol darah dan meningkatkan insiden penyakit kardiovaskular. Walaupun telah dikenal adanya obat-obat hipolipidemik dan adanya antioksidan endogen, namun hiperkolesterol masih menjadi masalah. Liang teh yang digunakan merupakan formulasi dari cincau hitam, pandan, dan kayu manis. Kandungan senyawa bioaktif, senyawa fenol, serta serat yang terkandung dalam liang teh berbasis cincau hitam efektif dalam menurunkan kolesterol. Produk fungsional ini diharapkan dapat memperbaiki profil lipid darah dan dapat diinformasikan kepada masyarakat, khususnya bagi penderita hiperkolesterolemia, sehingga dapat meminimalkan konsumsi obat-obat sintetik. Pada penelitian ini, untuk alternatif dalam memperbaiki profil lipid darah dengan menggabungkan cincau hitam, pandan, dan kayu manis menjadi minuman fungsional atau lebih dikenal dengan sebutan liang teh. Salah satu bentuk produk fungsional adalah minuman teh herbal yang menggunakan bahan-bahan alami dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, yang disebut dengan liang teh atau cool tea. Dilihat dari gabungan manfaat-manfaat tersebut bagi kesehatan tubuh, liang teh dapat dikategorikan sebagai salah satu produk minuman fungsional yang juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Selain itu, di samping manfaat-manfaat yang diberikan, liang teh tidak menggunakan bahan-bahan sintetis sehingga aman bagi tubuh. Apa saja bahan dan metode yang digunakan? Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi produk liang teh berbasis cincau hitam yang merupakan hasil perlakuan terbaik. Masing-masing bahan seperti cincau hitam, kayu manis, dan pandan diekstraksi dengan perbandingan dengan air sebesar 1:20. Kemudian dilakukan formulasi hingga memperoleh perlakuan terbaik. Kemudian, tikus putih strain Wistar berjenis kelamin jantan, umur 2-3 bulan dengan berat badan 150 hingga 200 gram, lemak hewani, dan pakan tikus konfit. Sedangkan bahan-bahan untuk analisis profil lipid yaitu Aquades, reagen kit untuk analisis total kolesterol dengan metode CHOD-PAP, kemudian reagen presipitasi HDL, dan reagen kit untuk analisis trigliserida dengan metode GPO-PAP. Alat-alat yang digunakan untuk pengambilan dan penyimpanan sampel darah yaitu jarum suntik 10 ml, sprit disposable, tabung Falcon 15 ml. Sedangkan alat-alat untuk pengambilan serum darah tikus yaitu hematokrit atau micropipette, appender atau tabung sentrifuge 2 ml, tempat tabung sentrifuge, tisu, dan sarung tangan. Alat-alat yang digunakan untuk pemeliharaan sampel tikus dan pemberian perlakuan yaitu perangkat sonde, kandang individu, wadah air minum, timbangan, dan homogenizer merek Ultraturex. Sedangkan peralatan untuk analisis profil serum darah yaitu tisu, pipet mikro, kuvet mikro, spektrofotometer, sentrifuge, kulkas, dan botol semprot. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang tersusun atas satu faktor. Faktornya yaitu jenis perlakuan pada tikus. Pada perlakuan 0 atau kontrol normal, yaitu tikus normal ditambah Aquades. Pada perlakuan 1 atau kontrol positif, yaitu tikus hiperkolesterol ditambah Aquades. Pada perlakuan 2 atau liang teh dosis 1, yaitu tikus hiperkolesterol ditambah liang teh dosis 1 sebanyak 3,6 ml. Pada perlakuan 3 atau liang teh dosis 1, yaitu tikus hiperkolesterol ditambah liang teh dosis
2 sebanyak 7,2 mili. Pakan yang digunakan pada semua perlakuan adalah pakan Comfit AD-PARS 2. Tahapan penelitian dilakukan setelah mendapatkan liang teh perlakuan terbaik, pemberian diet tinggi kolesterol, pemberian perlakuan liang teh dengan dosis, dan pengujian kadar kolesterol dan HDL serum darah tikus percobaan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pengujian in vivo. Pada tahap pengujian in vivo, tikus Wistar jantan berumur 2 hingga 3 bulan dilakukan proses adaptasi selama 7 hari dengan pemberian diet normal Comfit PARS HD2. Kemudian, tikus dibagi dalam 4 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol normal, kontrol positif atau pengkondisian hiperkolesterol, kelompok pemberian liang teh dosis 1 sebanyak 3,6 mili, dan kelompok pemberian liang teh dosis 2 sebanyak 7,2 mili. Pengkondisian hiperkolesterol dilakukan pada semua kelompok perlakuan, kecuali pada kelompok perlakuan tikus normal. Pengkondisian hiperkolesterol dilakukan selama 3 minggu dengan pemberian kuning telur puyuh sebanyak 2 mili per hari. Setelah memperoleh tikus hiperkolesterol, pada tahap selanjutnya adalah pemberian perlakuan Aquades dan liang teh untuk kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya, setiap hari selama 28 hari dan setiap minggu selama masa perlakuan diambil darah melalui retroorbital plexus untuk diuji kadar kolesterol dan HDL pada serum darah hewan coba. Pada prosedur analisis, pengambilan darah dilakukan secara retroorbital plexus atau melalui mata dengan menggunakan hematokrit dan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Segera setelah semua sampel terkumpul, sampel disentrifuge pada kecepatan 4000 rpm selama 15 menit. Serum yang berupa cairan bening bagian atas dipisahkan dengan endapan merah atau sel darah menggunakan mikropipet. Pengukuran profil lipid berupa total kolesterol dan HDL kolesterol menggunakan metode enzymatic calorimetric test atau CHOD-PAP. LDL dengan metode Fred-Ward dan trigliserida dengan metode enzymatic calorimetric test atau GPO-PAP. Hasil dan pembahasan. Pada kadar kolesterol, dengan hasil analisis ANOVA menunjukkan faktor perlakuan pengaruh nyata dengan alfa 0,05 terhadap kadar kolesterol tikus percobaan. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan uji lanjut DMRT atau Duncan dengan taraf 5% untuk melihat kelompok perlakuan mana yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel rata-rata hasil uji DMRT. Berdasarkan hasil uji lanjut menunjukkan pada perlakuan tikus normal atau P0 dan pada perlakuan tikus hiperkolesterol dengan penambahan Aquades pada perlakuan 1 tidak berbeda nyata. Tetapi keduanya berbeda nyata dengan perlakuan tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 1 sebanyak 3,6 mili atau perlakuan 2 dan perlakuan tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 2 pada perlakuan 3. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemberian liang teh terhadap penurunan kadar kolesterol pada tikus. Kelompok tikus dengan perlakuan pemberian liang teh dosis 1 sebanyak 3,6 mili atau perlakuan 2 menunjukkan berbeda nyata dengan pemberian liang teh dosis 2 sebanyak 7,2 mili atau perlakuan 3 dengan rata-rata penurunan terbesar terjadi pada pemberian liang teh dosis 2 atau perlakuan 3 sebesar 52,81%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efek penurunan dengan pemberian liang teh dosis 1 sebanyak 3,6 mili dan liang teh dosis 2 sebanyak 7,2 mili. Penurunan yang terjadi pada pemberian liang teh berbasis cincau hitam dikarenakan adanya kandungan serat dan senyawa bioaktif seperti tanin, saponin, dan kandungan fenol. Kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam liang teh karena liang teh merupakan formulasi dari cincau hitam, kayu manis, dan pandan yang masing-masing mempunyai kandungan senyawa bioaktif serta serat yang berperan dalam penurunan kolesterol dalam darah. Liang teh cincau hitam dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah diduga karena adanya serat larut air.
Zat antinutrisi berupa tanin yang terdapat dalam liang teh dapat pula menurunkan kadar total kolesterol. Tanin memiliki kemampuan dalam mengikat asam empedu di usus dan dibuang melalui feses. Hal ini dapat menurunkan total kolesterol darah. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa kayu manis mengandung tanin yang cukup tinggi. Dilaporkan juga bahwa saponin dalam kayu manis dapat berfungsi dalam menurunkan kolesterol atau sebagai anti-hiperkolesterolemia. Kandungan fenol yang terdapat pada liang teh berbasis cincau hitam juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Fenol mampu menghambat modifikasi oksidasi LDL yang dapat menyebabkan arteriosklerosis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika HDL dioksidasi, HDL akan kehilangan asam-asam lemak tak jenuh sehingga kapasitas untuk menghilangkan kolesterol bebas dari sel menurun. Hal ini berhubungan dengan penurunan laju aliran HDL, sehingga dapat disimpulkan liang teh cincau hitam yang ditambahkan kayu manis dan pandan memiliki kandungan serat dan senyawa bioaktif berupa tanin dan adanya senyawa fenol yang memiliki efek menurunkan kolesterol dalam darah. Selanjutnya yaitu kadar HDL. Hasil analisis ANOVA menunjukkan faktor perlakuan pengaruh nyata dengan alfa 0,05 terhadap kadar trigliserida tikus percobaan. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan uji lanjut DMRT atau Duncan dengan taraf 5% untuk melihat kelompok perlakuan mana yang berbeda. Pada tabel 2 ini dapat dilihat rata-rata hasil uji DMRT. Berdasarkan hasil uji lanjut didapatkan hasil kelompok perlakuan tikus normal atau perlakuan 0 berbeda nyata dengan perlakuan kelompok hiperkolesterol dengan pemberian Aquades atau perlakuan pertama. Kelompok tikus hiperkolesterol dengan pemberian Aquades berbeda nyata dengan kedua perlakuan, yaitu kelompok tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 1 dan kelompok tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 2. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemberian liang teh berbasis cincau hitam dalam memperbaiki profil lipid dengan meningkatkan kadar HDL dalam darah. Kelompok tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 1 tidak saling berbeda nyata dengan kelompok tikus hiperkolesterol dengan pemberian liang teh dosis 2. Tetapi, kedua perlakuan tikus dengan pemberian liang teh dosis 1 dan pemberian liang teh dosis 2 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu 58,60% dan 52,74%. Dengan kadar HDL mencapai kadar normal, yaitu 57,17 mg per desiliter dan 53,50 mg per desiliter, dibandingkan dengan perlakuan tikus hiperkolesterol dengan pemberian Aquades yang mengalami peningkatan HDL sebesar 15,09% dengan kadar HDL yang masih di bawah normal, yaitu sebesar 31,14 mg per desiliter. Hal ini membuktikan adanya pengaruh pemberian liang teh berbasis cincau hitam terhadap perbaikan profil lipid darah dengan meningkatkan kadar HDL hingga batas normal. Adanya peningkatan HDL dapat dikarenakan adanya kandungan serat dan senyawa bioaktif pada liang teh. Selain itu, ekstrak cincau hitam mengandung zat antioksidan seperti senyawa polifenol dan flavonoid yang dapat bersifat sebagai antioksidan. Pada kelompok perlakuan yang mengalami peningkatan kadar HDL darah, hal ini disebabkan terdapat kandungan serat larut air yang terkandung pada cincau. Menurut penelitian menyatakan bahwa kandungan serat dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL sehingga menurunkan resiko aterosklerosis. Selain itu, penyebab kenaikan kadar HDL ini diduga karena adanya antioksidan berupa golongan fenol atau flavonoid dalam cincau hitam dan daun pandan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pemberian liang teh berbasis cincau hitam dengan dosis 1 sebanyak 3,6 mili dan dosis 2 sebanyak 7,2 mili dapat menurunkan kolesterol masing-masing sebesar 35,25% dan 52,81%. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemberian liang teh berbasis cincau hitam mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan serat dan senyawa bioaktif yang terdapat pada cincau hitam dan yang terkandung dalam kayu manis yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Penurunan kadar kolesterol diiringi dengan peningkatan HDL yaitu mencapai 58,60% pada pemberian liang teh dosis 1 dan peningkatan kadar HDL mencapai 52,74% pada pemberian liang teh dosis 2. Demikianlah video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.